السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, walhamdulillah pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah li Tafsir Al-Quran karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada akhir pembahasan kita telah memasuki kaidah yang ke-6 tentang metode Al-Quranul Karim dalam mengokohkan tauhid dan menafikan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita jelaskan bahwa seluruh ayat di dalam Al-Quranul Karim pasti berkaitan dengan permasalahan tauhid. Apakah ayat tersebut mengandung tauhid atau mempersaksikan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, atau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan memberi peringatan dari lawan dari tauhid, yaitu syirik. Maka seluruh ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara seputar permasalahan tauhid, menjelaskan tentang bagaimana cara seorang hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna, dan menjelaskan tentang hukum-hukum dan syariatnya, yang itu merupakan penyempurna tauhid, perintah dan larangan, dan menjelaskan tentang al-ma'ad, al-jaza, balasan bagi ahlu tauhid dalam kehidupan akhirat. Demikian pula balasan bagi orang yang meninggalkan tauhid, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu beliau berkata rahimahullah taala, wa yuqarriru hadha at-tauhid bi annahu huwa al-hakim wahdah fala yahkumu ghairuhu syar'an wala jazaa'an. Dan tauhid ini menetapkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang menetapkan hukum, sebagai satu-satunya hakim. Maka selain Allah tidak ada yang boleh memberi hukum, baik yang berkaitan dengan syariat atau hari pembalasan. Yang berkaitan dengan syariat, Allah Azza wa Jalla yang menurunkan syariatnya untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, Al-Quranul Karim. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua pedoman inilah yang akan menyelamatkan kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fiikum amrayn, ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan. Kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menjadikannya sebagai pedoman, maka dia pasti selamat. Dan sebaliknya, apabila seseorang berpaling dari Al-Quranul Karim, tidak ingin mempelajarinya, tidak menjadikannya sebagai hakim dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, petunjukku, bimbinganku, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan ayat ini, takaffalallahu azza wa jalla liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah azza wa jalla menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, jaminan dari Allah, dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Namun siapa yang berpaling, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yang berpaling dari peringatanku, yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Di antara salah satu penafsiran para ulama, yang dimaksud al-ma'isyatud dhank, kehidupan yang sempit, adalah siksaan kubur. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh sebelum alam akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka Al-Qur'anul Karim kalamullah yang di dalamnya berisi syariat yang wajib untuk dijadikan sebagai pedoman bagi setiap hamba. Maka tidak boleh ada selain Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat di dunia ini. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 ancaman. Fa ulaika humul kafirun wa ulaika humul fasiqun wa ulaika humudz zalimun. Mereka orang-orang yang kafir, fasik, zalim. Demikian pula di akhirat. Di akhirat Allah Azza wa Jalla
yang maha kuasa, yang akan menetapkan hukum bagi setiap hamba-hambanya. Hari pembalasan. Tidak satupun dari makhluk yang mampu mengkritik, yang mampu memprotes apa yang telah menjadi ketetapan dari hukum Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengatakan Anal Malik wa Anad Dayyan. Akulah penguasa. Akulah yang akan membalas perbuatan hamba-hamba. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-40 berfirman, Inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu. Bahwa tidak ada hukum melainkan milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah Allah yang memerintahkan kepada kalian untuk kalian tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Ketika seorang hamba menjadikan syariat Allah Azza wa Jalla sebagai hukumnya dalam kehidupan dunia, dia berhukum dengan hukum Allah, dan dalam kehidupan akhirat tidak ada yang mampu menetapkan sebuah hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yuqarriru hadza bi dzikri mahasinit tauhid. Dan terkadang Allah Azza wa Jalla menetapkan tauhid dengan menyebutkan keutamaan dan kebaikan atau keindahan tauhid itu. Wa annahu ad-dinul wahidul wajibu syar'an wa aqlan wa fitratan ala jami'il 'abid. Dan bahwa tauhid adalah merupakan satu-satunya keyakinan, satu-satunya agama yang wajib secara syariat, secara akal, dia sejalan dengan akal. Demikian pula secara fitrah kepada seluruh hamba-hambanya. Tauhid adalah pilihan satu-satunya dalam berkeyakinan. Sebab dengan tauhid akal seseorang akan berjalan dan sejalan dengan fitrah seseorang. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, ia dilahirkan di atas fitrahnya, di atas Islam, kesucian Islam. Oleh karenanya, apabila anak manusia terlahir di dunia ini dalam keadaan dia tidak dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh buruk dari berbagai macam keyakinan yang menyimpang, maka dia tumbuh sebagai seorang muslim di atas fitrahnya, kecenderungannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menyebabkan terjadinya perubahan karena lingkungan yang ada di sekitarnya, orang tuanya, masyarakatnya yang memberikan pengaruh, menyebabkan seseorang menjadi Yahudi, Nasrani, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Maka Islam, tauhid sejalan dengan fitrah, sejalan dengan akal. Maka itulah satu-satunya keyakinan yang Allah Azza wa Jalla ridai bagi hamba-hambanya untuk menjadikan itu sebagai keyakinannya. Innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari keyakinan yang lain selain dari Islam, tidak akan diterima di sisi Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Lalu kata beliau, wa bidzikri masawi isyirki wa qubhihi. Dan dengan menyebutkan keburukan-keburukan syirik dan kebobrokannya, bahwa syirik menyebabkan seseorang keluar dari fitrah, menyebabkan seorang tidak mampu memiliki akal yang normal. Bagaimana mungkin dia menyembah
makhluk yang diciptakan sepertinya. Orang yang menyembah berhala, dia yang membuat patung itu. Dia tahu bahwa patung ini buatan manusia, tapi dia menyembahnya. Ya. Secara akal sudah tidak masuk akal. Kok bisa sesembahan yang disembah dia sendiri yang membuatnya? Dia sendiri yang membuatnya. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, ya, perlu dicek kembali tentang keabsahan riwayat ini. Diriwayatkan bahwa ada sebagian dan disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa di masa jahiliyah ada sebagian mereka itu kalau hendak keluar untuk melakukan perjalanan safar, maka dia buat sesembahan dibuat dari roti. Rotinya dibentuk seperti patung. Tujuannya adalah jadikan sesembahan di perjalanan. Dalam perjalanan dia kelaparan, ya. Maka sesembahannya dipreteli satu persatu. Kepalanya diambil dimakan, tangannya diambil dimakan. Jadi hamba makan tuannya, hamba makan sesembahannya sendiri. Bertentangan dengan akal sehat. Maka keburukan syirik, ya, di samping ditinjau dari syariat, dari sisi akal sudah bertentangan. Wa ikhtilali uquli ashabihi ba'da ikhtilali adyanihim wa taqlibi afidatihim, dan rusaknya akal orang-orang yang menyekutukan Allah setelah kerusakan keyakinan mereka dan terbolak-baliknya hati-hati mereka, wa kaunihim adalla minal an'ami sabila, dan keadaan mereka yang lebih buruk dari hewan-hewan ternak. Lebih buruk dari hewan-hewan ternak. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka memiliki hati namun mereka tidak berakal dengannya. Mereka memiliki mata namun mereka tidak melihat dengannya. Mereka memiliki telinga namun mereka tidak mendengarkan dengannya. Mereka ini seperti hewan, bahkan lebih sesat. Kalau hewan memang tidak punya akal, dia melakukan apa yang dia inginkan, memang dia tidak punya akal. Dia tidak dicela karena tidak punya akal. Tapi manusia, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pada setiap insan itu akal. Lalu dia tidak memanfaatkan akalnya, lebih sesat. Wa taratan yad'u ilaihi bi dzikri ma ruttiba alaihi min al-jazaa'i al-hasani fid dunya wal akhirah wal hayati at-thayyibati fid duri ats-tsalath. Dan terkadang Al-Qur'anul Karim menyeru umat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan akibat atau ganjaran yang diberikan kepada mereka dari balasan yang terbaik di dunia, demikian pula di akhirat. Di dunia demikian pula di akhirat. Dengan tauhid seorang akan meraih kenikmatan, ya ikhwan. Kenikmatan di dunia sebelum kenikmatan di akhirat. Apa yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia, ya, berhasilnya para petani untuk memanen hasil-hasil pertanian dan perkebunan mereka, berhasilnya para peternak dalam beternak hewan-hewannya, keberhasilan dalam meraih dunia, itu disebabkan karena tauhidullah. Berbagai macam kenikmatan yang dirasakan oleh hamba ini disebabkan karena tauhid, disebabkan karena tauhidullah Subhanahu wa taala.
Apabila seseorang mengharapkan kenikmatan di dunia, di mana dia akan terus merasakan kenikmatan itu, maka solusinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Sebaliknya, musibah, kesengsaraan hidup, gagal dalam hasil panen sawah dan kebun, munculnya berbagai macam penyakit pada hewan-hewan yang diternak oleh manusia, munculnya berbagai macam musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan yang lainnya, itu disebabkan karena terjadi khalal dalam perkara tauhid. Manusia meninggalkan tauhid. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa, itu solusi untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia sebelum di akhirat. Iman dan takwa, tauhidullah Subhanahu wa taala. Niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mengganti kenikmatan yang Allah berikan dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Akhirnya berubah. Yang tadinya nikmat yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada mereka, berubah menjadi nikmah, azab, akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Karim mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dengan menyebutkan akibat yang baik, balasan yang terbaik bagi hamba tersebut di dunia, demikian pula di akhirat. Wal hayatut thayyibah fi duri thalath, kehidupan yang baik di 3 tempat. 3 tempat maksudnya dunia, alam barzakh, dan kehidupan akhirat. Wa ma ruttiba ala dhiddihi min al-'uqubatil 'ajilati wal ajilah, dan apa yang menjadi akibat bagi orang-orang yang meninggalkan tauhid dari siksaan yang disegerakan di dunia atau siksaan yang tertunda. Siksaan yang disegerakan di dunia, di azab, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang orang-orang terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul. Berita tentang dibinasakannya kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh. Demikian pula kaum-kaum yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kebinasaan yang menimpa mereka. Mengapa? Karena mereka menyekutukan Allah, mereka kufur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa kanat awaqibul musyrikin aswa'al awaqib wa syarraha, dan bagaimana akibat yang dirasakan oleh orang-orang musyrik yang merupakan akibat yang paling buruk. Wabil jumlati, kesimpulannya, fa kullu khairin ajilin wa ajilin fa innahu min thamarati tauhid. Ini kesimpulannya, bahwa setiap kebaikan yang disegerakan atau yang tertunda, kebaikan yang disegerakan di dunia atau yang tertunda di akhirat, sesungguhnya itu adalah merupakan hasil dari tauhid. Wa kullu syarrin ajilin wa ajil fa innahu min thamarati syirki wallahu a'lam. Dan setiap keburukan yang disegerakan di dunia atau yang tertunda, maka sesungguhnya itu adalah merupakan hasil dari perbuatan kesyirikan. Wallahu a'lam. Ini yang beliau jelaskan kaitannya dengan kaidah yang keenam, kewajiban seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Al-Qur'anul Karim seluruh ayatnya menjelaskan tentang tauhid.
Kita memasuki kaidah yang ketujuh. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fi tariqatil Qur'ani fi taqriri nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Metode Al-Qur'anul Karim dalam menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Dan ini jenis tauhid yang kedua, sebagaimana yang telah kita terangkan. Ada tauhid fil ibadah, ada tauhid fil mutaba'ah. Tauhid dalam hal beribadah, yaitu menjadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Tauhid dalam mutaba'ah, bahwa satu-satunya manusia yang diikuti seluruh ucapan dan perbuatannya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak yang lainnya, siapapun dia, sebesar apapun dia, semulia apapun dia, maka tidak ada yang diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana metode Al-Qur'an Karim dalam menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim yang mengajak umat ini untuk mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai panutan dalam kehidupan, menjadikan beliau sebagai pembimbingnya yang menjelaskan kepadanya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, hadzal aslul kabir. Ini adalah prinsip yang besar, yang agung. Qarrarahu Allah fi kitabih bituruqil mutanawwi'ati allati yu'rafu biha kamalu sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Azza wa Jalla menetapkan di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode yang dengannya diketahui kesempurnaan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara annahu saddaqal mursalin. Maka Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam membenarkan para rasul-rasul sebelumnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-37. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran dan beliau membenarkan para rasul sebelumnya. Ini menunjukkan kejujuran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasanya seseorang di antara yang menunjukkan kedustaannya ketika dia ingin mengangkat dirinya saja lalu kemudian merendahkan yang lain. Merendahkan yang lain. Dia akan mendustakan yang lainnya. Hanya dialah yang dibenarkan, hanya dialah yang diangkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Beliau memberitakan bahwa apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya adalah kebenaran. Apa yang beliau dakwahkan sama seperti yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Sama seperti dakwahnya Nabi Nuh, sama seperti dakwahnya Nabi Hud, sama seperti dakwahnya Saleh, sama seperti dakwahnya Ibrahim Khalilullah, sama seperti dakwahnya Musa alaihi salam dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Sama. Semuanya mengajak kepada tauhid. Semuanya mengajak kepada umat ini agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a ila ma da'u ilaih, bahwa Rasulullah mengajak manusia sebagaimana para nabi dan rasul mengajak kepadanya. Sama. Dinuhum wahid.
Agama mereka satu, hanya syariat, penerapan syariatnya yang berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Wa anna jami'al mahasin allati fil anbiya'i fi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh kebaikan-kebaikan dan keindahan yang terdapat dalam syariat para nabi sebelumnya ada pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nuzzihu anhu minan naqa'is wal 'uyub fa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aulahum wa ahaqquhum bihadza at-tanzih. Dan hal-hal yang mereka para nabi dan rasul disucikan darinya, dibersihkan darinya dari berbagai macam aib, dari berbagai macam aib dan berbagai macam kekurangan, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk dibersihkan dan disucikan dari berbagai macam aib tersebut. Maksudnya ada sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk yang tidak sepantasnya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Tidak mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan di antara sifat yang paling agung, sifat yang paling menunjukkan kebenaran para nabi dan rasul adalah as-sidqu wal amanah, kejujuran dan amanah. Jujur. Semua para nabi jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam dakwahnya, jujur dalam keimanannya, dan mereka amanah. Maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syari'atahu muhaiminatun ala jami'i syara'i', bahwa syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menguasai seluruh syariat-syariat yang lainnya. Maksudnya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syariat-syariat yang ada sebelumnya harus tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum diutusnya Rasulullah ada yang berpegang kepada syariat Taurat, silakan. Ada yang berpegang kepada syariat Injil, silakan. Ada yang berpegang kepada syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan mereka berpegang kepada syariat itu. Namun setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka seluruh ajaran-ajaran, syariat-syariat dari kalangan para nabi dan rasul sebelumnya telah terhapus. Semuanya harus merujuk kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan lagi mereka berpegang kepada syariat sebelumnya. Tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ji'tu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, yang telah mendengarkan tentang aku lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Umar bin Khattab karena beliau membawa beberapa lembaran kitab Taurat dari seorang Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan, jangan kau perlihatkan lembaran kitab Taurat itu kepada Rasulullah. Dia membawa kitab Taurat tersebut, lembaran-lembaran Taurat. Maka dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar bin Khattab ingin membacanya, ingin mengetahui isinya. Rasulullah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya. Dan beliau mengatakan, "Amutahawwikuna ya Ibnul Khattab? Apakah engkau termasuk orang yang ragu dengan syariat ini wahai Ibnul Khattab?
fa walladhi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Musa hidup sekarang ini, tidak dibenarkan baginya kecuali dia harus mengikuti apa yang aku bawa. Innakum hadzi minal umam wa ana hadzukum minan nabiyyin. Kalian adalah bagianku dari kalangan umat-umat yang ada. Aku adalah bagian kalian dari kalangan para nabi. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh syariat-syariat terdahulu tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabahu muhaiminun ala kullil kutub. Dan kitab yang dibawa oleh Rasul yaitu Al-Qur'anul Karim menguasai kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab samawi sebelumnya. Fajami'u mahasinil adyan wal kutub qad jama'aha Allah fi hadzal kitab wa hadzal din. Seluruh kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam agama-agama atau keyakinan-keyakinan dan kitab-kitab telah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh kebaikan itu di dalam kitab ini, dalam Al-Qur'an Al-Karim dan di dalam agama ini seluruhnya. Tidak ada satupun yang diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pelajari, tinggal kita kaji. Segala akhlak yang baik, akhlak yang mulia, perangai yang dipuji pasti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Wa faqa 'alaiha. Bahkan Al-Qur'anul Karim telah mengalahkan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Bimahasina wa awsafin lam tujad fi ghairihi. Di dalam Al-Qur'an Karim disebutkan keindahan-keindahan Islam, sifat-sifat yang mulia yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang lainnya. Wa qarrara nubuwwatahu bi annahu ummiyyun la yaktubu wa la yaqra' wa la jalasa ahadan min ahli al-'ilm bil kutub as-sabiqah. Dan Al-Qur'anul Karim menetapkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang ummi. Yang dimaksud ummi adalah seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Orang-orang yang beriman kepadanya dan memberikan pertolongan kepadanya, mengikuti wahyu Alkitab yang diturunkan bersamanya. Lalu setelahnya Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sebelumnya Allah menyebutkan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul yang sifatnya an-nabi al-ummi. Beliau adalah seorang nabi ummi, dan itu disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka tahu itu. Di antara sifat Rasul yang diutus sebagai Rasul yang terakhir, sifatnya adalah al-ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan bahkan tidak pernah duduk dengan para ulama, orang-orang yang mengerti tentang kitab-kitab samawi sebelumnya. Ini jelas menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan kepada umat ini merupakan kebenaran semata. Kalau seandainya beliau bisa membaca, bisa menulis, ya, maka orang-orang akan mengatakan, oh itu dari hasil bacaannya itu. Sehingga dengan kepandaiannya dia bisa menulis, jadilah Al-Quran. Lalu dia namakan itu adalah kalamullah, firman Allah. Itu adalah hasil dari kepandaian dia. Itu adalah hasil dari tulisan dia. Orang akan mengatakan demikian.
namun beliau tidak bisa menulis dan membaca. Kalau seandainya beliau pernah duduk dengan para pendeta Yahudi, alim ulamanya Yahudi, ya orang-orang akan mengatakan wah itu hasil dari thalabul ilminya dia pernah menuntut ilmu, ngaji kepada seorang alim ulama Yahudi, maka itulah hasilnya, jadilah Al-Quran. In hadza illa qaulul bashar. Itu bukanlah ucapan manusia. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Seorang ummi bisa menciptakan seperti Al-Quran? Tidak mungkin. Sesuatu yang kandungan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dalam hal tingkat bahasa Arabnya adalah tingkat yang paling sempurna, yang melemahkan para ahli bahasa Arab yang ada di masa itu. Ahli bahasa Arab, ahli syair, mereka lemah untuk mendatangkan seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan bukti yang menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah haqqan. Beliau benar-benar seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apakah sifat ummiyah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus berlanjut sampai beliau meninggal? Karena ada sebagian mengatakan bahwa memang pada awalnya Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Namun setelah itu beliau belajar, akhirnya jadi bisa membaca dan menulis. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa beliau tetap saja ummi semenjak beliau lahir sampai beliau meninggal, beliau tetap ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Untuk menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim bukanlah datang dari beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal lam yafja'in nasu illa wa qad ja'ahum bihadzal kitab alladhi law ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithlihi ma ataw wala qadiru. Bahkan manusia mereka tidak kaget menghadapi kondisi yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah Rasulullah mendatangkan kepada mereka kitab ini, Al-Quranul Karim ini, yang kalau seandainya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisalnya, menciptakan yang semisalnya, mereka tidak akan mampu dan mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Mereka tidak akan mampu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menantang mereka, bangsa Arab, para ahli bahasa Arab dari dulu semenjak munculnya Al-Quranul Karim, semenjak Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan pada umat manusia ini. Tercenganglah orang-orang yang tercengang. Mereka bingung dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu merupakan syair-syair perdukunan? Bukan. Apakah itu merupakan mantra-mantra? Bukan. Syair-syair Arab? Juga bukan. Mereka bingung karena mereka belum pernah mendengarkan kalimat-kalimat yang seperti itu sebelumnya. Mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat hati mereka bergetar. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur wa kana dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika beliau mengerjakan salatul maghrib. Ketika itu Jubair bin Mut'im masih dalam keadaan kafir,
masih dalam keadaan kafir, itu adalah pertama kali iman itu masuk ke dalam hatiku, kata Jubair. Beliau mendengarkan lantunan Al-Quranul Karim dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi'ah yang menjadi perwakilan orang-orang musyrikin untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk menghentikan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ditawarkan dengan berbagai macam penawaran. Apa yang engkau inginkan wahai Muhammad? Apabila engkau menginginkan kekuasaan, kami akan menyerahkan seluruh bendera-bendera kami, dan engkau menjadi penguasa kami, menjadi penguasa seumur hidup. Selama engkau hidup, engkau jadi penguasa. Apakah engkau menginginkan harta? Kami akan mengumpulkan harta-harta kami, lalu kemudian kami berikan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling terkaya di kalangan bangsa Arab ini. Apakah engkau menginginkan wanita? Kami akan memilihkan di antara putri-putri kami, dari putri-putri bangsa Quraisy yang paling cantik, lalu kemudian kami nikahkan kepadamu 10 wanita. Luar biasa penawarannya, ya. Mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki dunia dengan dakwahnya itu. Nah, kalau itu ditawarkan kepada para politikus sekarang ini, wah, jangankan 10 wanita Quraisy, 1 aja. Ya. Yang dahulunya berkuar-kuar, mari kita tegakkan syariat Islam, mari kita tegakkan syariat Islam. Setelah sampai pada kursi yang diinginkannya, hilang. Larut, hilang syariat Islamnya. Karena yang diinginkan dunia. Dia menginginkan dunia, bukan akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Utbah, ya, sampai dia selesai berbicara. Kata Rasulullah, sudah selesai kamu berbicara? Sudah selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan membaca surah Fussilat. Beliau membaca beberapa ayat dari surah Fussilat. Lalu beliau diam. Tidak banyak teori. Beliau tidak mengatakan menurut pandangan saya, menurut akal pikiran saya, berdasarkan perjalanan kehidupan saya. Tidak. Beliau membaca ayat yang membuat Utbah bin Rabi'ah tertegun. Hanya itu? Ya, hanya itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia balik dalam keadaan dia bingung. Apa sih yang dibaca oleh Muhammad itu? Mantra-mantra dukun? Bukan. Dia orang ahli perdukunan. Syair-syair Arab juga bukan. Apa yang disampaikan? Bingung. Akhirnya dia takut. Dia tidak ingin ketemu dengan para jenderal-jenderal Quraisy itu yang mengutusnya. Dia menghindar. Sampai kemudian dia kedapatan. Ya, gimana hasilnya? Maka dia ceritakan apa yang menjadi hasil pertemuan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dia mengatakan, saya tidak tahu apa yang dia sampaikan itu. Syair-syair Arab bukan, mantra-mantra bukan, tapi saya tidak mengetahui apa itu. Kata mereka, engkau telah disihir oleh Muhammad. Engkau telah disihir oleh Muhammad. La ilaha illallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa al-haq. Beliau membawa kebenaran. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-88, pada ayat yang ke-88 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, kalau seandainya berkumpul manusia dan jin
untuk mendatangkan seperti Al-Quranul Karim ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walaupun antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling bekerja sama untuk membuat sebagai saingan Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Karena memang itu bukan produk manusia. Sejak kapan ayat ini turun? Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 15 abad yang lalu sampai sekarang. Mana para ahli bahasa Arab? Mampukah kalian mendatangkan seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hingga sekarang kalian tidak akan mampu, dan kalian tidak akan mampu mendatangkan seperti Al-Quranul Karim. Bahkan mendatangkan 10 surah seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian pun tidak akan mampu melakukannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Hud ayat 13, Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, silakan kalian mendatangkan 10 surat seperti yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang kalian ada-adakan. Panggil orang-orang yang kalian mampu dari selain Allah untuk membuat 10 surah itu. Apabila kalian orang-orang yang jujur dengan ucapannya. 10 surat aja tidak bisa sampai sekarang. Jangankan 10 surah, 1 surah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 23. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Apabila kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silahkan datangkan 1 surah. Tidak usah 1 Quran, tidak usah 10 surah dari Al-Quran Karim, 1 surah. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mampu tidak mendatangkan 1 surah seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Silahkan kalian memanggil penguat-penguat kalian dari kalangan para ahli-ahli bahasa dari selain Allah. Apabila kalian jujur, silakan. Dalam hal keindahan bahasanya, dalam hal keindahan ketika dilantunkannya, kesempurnaan susunan kalimatnya. 1 surah itu yang paling pendek di dalam Al-Quran Karim apa? Berapa ayat? 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau ditulis dalam kertas mungkin 2 baris saja 1 surah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Silahkan kalian datangkan. Tidak akan mampu. Para ulama menyebutkan sebuah kisah pertemuan Amr bin al-As dengan Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu Amr bin al-As belum masuk Islam. Sebagian juga mengatakan bahwa yang zahir penyebutan belum masuk Islamnya ketika itu adalah keliru. Beliau telah masuk Islam. Amr bin al-As dengan Musailamah dulu di masa jahiliyah ini punya pertemanan, persahabatan. Tiba-tiba dia mendengar Musailamah sudah menjadi rasul, sudah menjadi seorang nabi, mengaku sebagai rasul, mengaku diturunkan kepadanya wahyu. Maka Amr bin al-As mendatangi Musailamah al-Kadzdzab ini. Lalu kemudian
Amr bin al-As ditanya oleh Musailamah, surah apa yang diturunkan kepada sahabat kalian? Maka kata Amr bin al-As, laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighah. Sungguh telah diturunkan kepadanya satu surah ringkas namun sangat indah. Ringkas namun sangat indah. Surah yang pendek. Kata Musailamah, surah apa itu? Maka dibacalah oleh Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Kalimat-kalimat yang indah. Ya. Seluruhnya diakhiri dengan ra, wal 'asr dan seterusnya. Maka mendengarkan itu Musailamah mikir-mikir dia, mikir-mikir sesaat. Lalu dia mengatakan, waqad unzila alayya mithluha, telah diturunkan kepadaku yang semisalnya. Karena dia kan ngaku juga sebagai rasul. Telah diturunkan kepadaku yang semisalnya. Kata Amr bin al-As, apa itu? Coba sebutkan. Maka dia pun menyebutkan ayat palsunya, surah palsunya dia. Dia mengatakan, ya wabr, innama anti udhunani wa sadr, wa sa'iruki hafzun wa waqr. Wahai kelinci, sesungguhnya kamu hanya memiliki 2 telinga dan 1 dada, yang lainnya kamu hanya pandai melompat. Apa manfaatnya ini? Lalu kata Musailamah, dia ingin menyaingi suratul Asr yang indah itu dengan ya wabr. Di akhir ra juga, ya wabr. Innama anti udhunani wa sadr wa sa'iruki hakrun wa naqr. Kata Musailamah, kaifa tara ya Amr? Bagaimana pendapatmu wahai Amr? Kata Amr bin al-As, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, sesungguhnya kamu tahu kalau saya tahu kalau kamu itu berdusta. Sesungguhnya kamu tahu kalau saya tahu kalau kamu itu berdusta. Subhanallah. Ini surahnya produk Musailamah al-Kadzdzab. Tidak bermanfaat. Tidak ada keindahannya, kefasihannya, balaghahnya. Tidak seperti surah yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala huwa fi istita'atihim walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Dan mereka apabila berkumpul seluruh manusia dan jin untuk membuat semisal Al-Quran Karim, mereka tidak akan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu antara sebagian dengan yang lainnya. Wa annahu muhalun ma'a hadha an yakuna min tilqa'i nafsih. Maka itu semua menunjukkan mustahil Al-Quranul Karim itu berasal dari diri Rasulullah SAW sendiri. Mustahil, tidak mungkin. Beliau ummi kok, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, belum pernah ngaji, menuntut ilmu kepada para alim ulamanya ahlul kitab. Tidak. Lalu dari mana berita-berita tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran? Dijelaskan secara rinci berbagai macam kisah-kisah orang terdahulu, Ashabul Kahfi, kisah tentang nasihat dan wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, dan yang lainnya yang tidak akan mungkin didustakan. Dari mana itu? Dari mana Rasulullah SAW mengetahui? Kalau bukan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu. Itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Atau ayyakuna qad taqawwalahu ala rabbih, ataukah dikatakan bahwa beliau mengada-ada dengan mengatasnamakan Allah, itu juga hal yang mustahil. Atau ayyakuna 'alal ghaibi dhanina, atau beliau memberitakan perkara-perkara gaib yang tidak bisa dipercaya. Ini semua mustahil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diyakini itu adalah wahyu dari Allah. Tidak ada keraguan sama sekali. Wa a'ada al-Qur'an wa abda fi hadha an-naw', di mana Al-Qur'anul Karim mengulangi permasalahan ini dan terus menampakkan akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qarrara dzalika bi annahu yukhbiru bi qasasil anbiya'i sabiqin mutawwadatan ala jami'il waqi'. Dan Al-Qur'an menetapkan, menyebutkan, di mana Al-Qur'an memberitakan tentang kisah-kisah para nabi sebelumnya, disebutkan secara panjang lebar, menerangkan seluruh kejadian-kejadian yang terpenting dalam perkara itu. Kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam dalam satu surah khusus. Ini tidak akan mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakannya sendiri. Ilmu dari mana beliau kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentang kisah Nabiullah Adam, tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam, pertemuannya dengan Fir'aun dan seterusnya. Ini bukanlah sesuatu yang diada-adakan. Alladzi la yastaribu fihi ahadun, yang mana seorang pun tidak akan ragu dengan apa yang disampaikan. Tsumma yukhbiru ta'ala, kemudian Allah azza wajalla memberitakan annahu laisa lahu tariqun wala wusulun ila hadza illa bima ataahu Allah minal wahyi, bahwa tidak ada jalan untuk menyampaikan kepada berita tersebut kecuali berdasarkan apa yang Allah sampaikan kepada beliau dari wahyu. Peristiwa Nabi Allah Musa, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadirinya? Tidak. Siapa yang memberitakan? Pernahkah beliau bertemu dengan ahlul kitab? Tidak. Beliau tinggal di Makkah, di tengah-tengah keluarganya, kerabatnya. Mereka tahu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak lahirnya sampai beliau dewasa. Tidak pernah bertemu dengan ulama ahlul kitab untuk mengajarkan kepada beliau. Ya. Tidak pernah. Beliau paling keluar beberapa saat pada saat melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang, beberapa kali. Ya. Setelah itu beliau menetap di Makkah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, dan tidak ada pertemuan yang kaitannya dengan menuntut ilmu, tidak ada. Kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim itu butuh waktu yang lama untuk bisa menjelaskannya secara itqan, secara teliti. Namun demikian teliti kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Kamithli qaulihi ta'ala lamma dzakara qissata Musa, seperti firman Allah ketika menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam mutawwalatan, secara panjang lebar, dalam surah Al-Qasas ayat 44. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idz qadayna ila Musa al-amra." Engkau wahai Muhammad tidak sedang berada di sisi bukit sebelah barat ketika itu, pada saat kami menetapkan perkara kami kepada Musa, pada saat kami memberikan kitabut Taurah kepada Musa. Engkau tidak ada, tidak menghadiri peristiwa itu, belum lahir engkau. Seorang bisa menceritakan kalau dia menghadiri sebuah peristiwa, baru dia bisa menceritakan. Atau dia tidak menghadirinya, tapi mendapatkan kisahnya dari orang lain yang terpercaya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadirinya dan tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadanya. Maka jelas ini menunjukkan
kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma dzakara qissata Yusuf wa ikhwatihi mutawwalatan, ketika Allah menyebutkan tentang kisah Nabiullah Yusuf dan saudara-saudaranya secara panjang lebar, lalu disebutkan oleh Allah, wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Engkau wahai Muhammad tidak ada bersama mereka, tidak ada di sisi mereka ketika mereka bersepakat untuk membuat makar terhadap saudaranya Yusuf alaihissalam untuk dilemparkan ke dalam sumur, lalu kemudian berpura-pura kembali kepada orang tuanya mengatakan bahwa Yusuf dibunuh oleh serigala, berpura-pura membawa pakaian yang telah dilumuri oleh darah hewan. Dari mana kisah ini? Dari mana kamu mengetahui? Engkau tidak menghadiri peristiwa itu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه تفصيلا, maka perkara-perkara ini, berita-berita yang rinci, yang dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada beliau. Sahhaha bihi aktsarul akhbar wal hawadits allati kanat fi kutubi ahli kitab muharrafatan wa musyawwahatan, yang itu dibenarkan oleh banyak berita-berita dan kejadian-kejadian yang telah disebutkan dalam kitab-kitab ahlul kitab. Dalam kitab Injil mereka sekarang ini, ya tentu sudah banyak terjadi perubahan. Ada kan kisah-kisah itu yang disebutkan dalam Al-Quran Karim, disebutkan oleh mereka kisah-kisah itu, ya, atau sebagiannya disebutkan, tapi sudah banyak perubahan-perubahan. Banyak yang mereka sembunyikan, banyak yang mereka hilangkan. Bahkan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hilangkan dari kitab mereka. Muharrafatan, telah banyak dirubah. Wa musyawwahatan, dan dikotori dengan bahasa-bahasa manusia, mereka susupkan, lalu mereka mengatakan ini adalah kitabullah bima adhafu ilaiha min khurafatin wa asatir, karena mereka sudah menambah-nambah ke dalam kitab-kitab tersebut dari berbagai macam khurafat dan dongeng-dongeng yang tidak ada wujudnya. Hatta ma yata'allaqa minha bi Isa wa ummihi wa wiladatihima wa nash'atihima, sampai yang berkaitan dengan Isa, ibunya, proses melahirkannya dan pertumbuhannya, itu dibuat-buat sudah oleh mereka. Dibuat-buat oleh mereka. Wa bi Musa wa wiladati wa nash'ati, demikian pula tentang kisah Nabiullah Musa, kisah lahirnya dan pertumbuhannya. Kullu dzalika wa ghairuhu wa ghairihi lam yakun ya'rifu ahlul kitab ala haqiqatihi hatta ja'a al-Qur'an. Kisah-kisah itu tidak diketahui oleh ahlul kitab secara hakikatnya karena sudah terjadi banyak perubahan hingga datangnya Al-Qur'anul Karim. Faqassa dzalika ala ma waqa'a wa hasal, maka Al-Qur'an mengisahkan berdasarkan realita apa yang terjadi di masa itu, itulah yang diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Mimma adhasha ahlal kitab wa ghairahum, yang membuat tercengang ahlul kitab dan selain mereka. Wa akhrasa alsinatahum, dan yang membungkam lisan-lisan mereka. Hatta lam yaqdir ahadun minhum mimman kana fi waqtih wala mimman kanu ba'da dhalik ay yakdzibu bi syai'in minha, sampai-sampai tidak mampu mereka yang ada di masa itu dan yang setelahnya untuk mendustakan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Fakana dzalika min akbaril adillah ala annahu Rasulullah haqqan, maka ini merupakan bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah secara hakiki. Apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di sore hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.